Terima kasih Smart Viewers, Anda masih menyaksikan Health on Top. Oke. Kak Dea, masih bersama kami ya? Ya, masih. Oke. Nah, tadi kan aku udah sempat bahas kalau misalnya rezekinya alhamdulillah Kak Dea pada saat itu menikah langsung hamil. Nah, gimana tuh Kak perasaannya pada saat itu tuh langsung dikasih kepercayaan, hamil, dan gimana nih reaksi orang-orang sekeliling Kakak? Aku tuh hamil 5 bulan setelah menikah dan semuanya tuh alhamdulillah senang. Aku juga senang, kita semua memang expecting gitu. Jadi memang direncanakan sih dari kami. Oke. Alhamdulillahnya dikabulkan dan cepet ya, pasti semuanya senang, bahagia ya pasti. Nah, pada saat itu kan waktu 5 bulan itu sebetulnya masih peralihan antara dari single jadi istri ya. Ada nggak tuh ketika langsung dapat kabar kalau hamil, persiapan apa yang pada saat itu Kak Dea lakukan? Sebenarnya nggak ada persiapan yang gimana-gimana, Viana. Jadi kami tuh cuma nyiapin masalah finansial aja. Dan kebetulan aku itu setelah menikah merantau. Jadi jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari inner circle lah, jauh banget dari ring satu. Jadi memang selama 5 bulan itu fokusnya tuh kita nggak terlalu banyak konflik yang gimana banget karena sibuk ngebangun istilahnya ngebangun ngebangun rumah dalam arti ngebangun rumah ya, cuma maksudnya ngebangun lingkungan rumah tangga kita gitu, cara merantau. Justru konfliknya tuh muncul setelah aku lahiran sih, itu banyak banget adaptasi yang dilakuin. Nah, support apa nih yang kira-kira dibutuhkan dari peralihan dari peran single menjadi istri, dari istri jadi ibu, gimana tuh Kak? Sebenarnya sih kayaknya akan sama aja. Untuk perempuan tuh supportnya itu butuh didengarkan sih sebenarnya, butuh cerita dan butuh didengarkan tapi tanpa judgement. Jadi kalau misalkan lagi ya nih gue capek, gue kurang tidur, gue makannya berantakan atau gue pengen ini pengen itu, butuh pendengar aja sebenarnya. Dan ketika ngomong capek itu tuh nggak butuh tuh judgement kayak ya coba lebih bersyukur deh, ini kayak mungkin kurang bersyukur aja, atau jangan mengeluh gitu tuh. Sebenarnya tuh perempuan nggak butuh itu gitu, karena dengan ngomong gue capek itu bukan ngeluh, itu cuma ngasih tahu gue capek. At the end of the day gue bakal tetap ngelakuin apa yang gue lakuin, akan gue selesaikan semua kerjaan gue, cuma gue capek gitu. Nggak apa-apa kan gitu. Jadi butuh orang yang memvalidasi, oh lagi capek ya, iya emang jadi ibu tuh capek banget ya, jadi itu kita ngeberesin rumah tuh capek banget, iya gue juga capek kok gitu sih. Oke, ya benar-benar didengerin kan, maksudnya walaupun memang capek tetap kita akan ngelakuin itu ya. Iya, kan kita nggak lari juga iya, kan. Nggak usah jadi ibu, kayaknya sehari-hari pun juga pasti emang kayak gitu. Iya kan. Kamu deh misalkan bekerja mahasiswa, aduh capek banget nugas, tiba-tiba ada nyeletuk, ya bersyukur masih bisa belajar. Ya iya sih, cuma ngomong doang nih, emang nggak boleh. Iya. Nah, apa nih persiapan apa aja nih ketika menyambut kedatangan si baby, terutama mental, karena maksudnya sama hamil itu banyak hormon yang berubah ya, dari mungkin let's say mual aja capek ya kan. Aku sih belum merasakan hamil ya, cuma dengar dari orang kan yang nggak bisa makan apa segala macam, pasti kan ada timbul gejolak atau konflik dari diri sendiri. Gimana tuh Kak persiapannya pada saat itu untuk menyambut baby? Kalau aku tuh setiap kehamilan tuh kan beda-beda ya Viana. Kalau di aku justru untuk masa hamilnya tuh nggak masalah, tapi waktu setelah lahirannya gitu. Jadi mungkin aku mau sharing yang setelah lahirannya ya. Oke. Jadi setelah lahirannya itu sebelumnya aku nggak pernah kepikiran bahwa aku harus mempersiapkan mental seperti apa, nggak ada. Ya jalanin aja gitu. Cuma setelah melahirkan ternyata banyak banget hal yang terjadi di satu waktu gitu. Aku beradaptasi sebagai istri, ibu, dan perantau juga. Yang biasanya hidup ada mbak gitu ya, mau apa-apa tinggal teriak, ini harus semuanya sendiri gitu. Jadi efeknya muncul di aku adalah aku tuh awalnya gampang banget sedih. Jadi sedihnya tuh bisa drastis, jadi bisa sangat amat ekstrim. Sedihnya itu sedih banget, bisa nangis berjam-jam sampai capek gitu. Terus setelah itu muncullah rasa kayak tidak berharga gitu, karena cuma ngerasa gue cuma ibu rumah tangga yang gak punya prestasi apa-apa gitu. Terus berkembang lagi rasanya jadi parnoan. Parnoan itu bisa
parah banget. Jadi bener-bener kalau naik lift takut jatuh liftnya, kalau nyalain kompor takut meledak. Terus gitu, jadi memang muncul parnoan itu. Nanti setelah itu parnoannya masih ada, berkembang lagi jadi anger management itu jadi kacau. Jadi gampang marah, gampang kesenggol dikit tuh marahnya bisa meledak-meledak. Kayak gitu sih yang aku rasain. Itu bisa dibilang itu kakak sudah mendiagnosis kalau itu adalah postpartum struggle? Enggak, jadi aku itu tidak mengkonsultasikan ini secara formal ke psikolog, tapi karena memang aku ngejalanin itu tuh lama banget. Aku ngerasain itu dari Januari 2017 dan overcome-nya itu baru di bulan Maret 2020 kemarin. Wow, lumayan lama ya? Lama banget. Nah, jadi ketika di awal-awal itu aku cari informasi kan, yang aku dapat adalah kalau memang cuma sebentar, kalau nggak salah 3 minggu atau 3 bulan gitu, itu bisa dikatakan baby blues. Ternyata pas udah mau masuk 2019 akhir, aku masih ngerasain, aku cari tahu itu bisa jadi ya, bisa jadi. Aku nggak ngeklaim diri aku begitu, tapi bisa jadi itu ada postpartum depression-nya, ada PPD-nya. Tapi aku nggak bisa ngeklaim itu karena aku emang nggak pernah ke psikolog secara formal, konsul kayak gini. Kan itu kan harus ada proses pengecekannya. Tapi memang karena di 2019 pertengahan itu aku bikin Sadar Ibu, dan aku punya partner psikolog yang kita tuh ngegodok kurikulum bareng. Jadi kita ngebahas banyak sekali case-case perempuan yang setelah melahirkan tuh apa aja sih yang mereka rasain gitu ya. Dari pembahasan itu aku banyak banget dapat informasi dari beliau gitu. Jadi kita ngebahas untuk kurikulum Sadar Ibu, tapi banyak informasi yang masuk ke aku. Di situ aku ngerti gitu, bahwa memang yang aku alami ini wajar, normal. Maksudnya memang biasanya akan seperti itu, tapi harus diapain nih supaya aku optimal kan gitu ya. Maksudnya kalau aku udah ngalamin itu diapain, masa dibiarin aja gitu, karena membuat keseharian aku itu juga terganggu buat aku pada saat itu. Jadi apa yang aku lakuin gitu, aku disaranin untuk konsultasi, tapi memang pada saat itu aku belum ada kesempatannya. Akhirnya aku cari informasi itu lewat online seminar, terus jadi informal jatuhnya. Tetap sumber informasinya tetap psikolog dan tenaga profesional, tapi bentuknya tuh lebih lebih untuk umum, bukan yang konsul one on one kayak gini. Terus sampai akhirnya di Desember 2019 aku ikut sesinya Mas Aji. Beliau tuh mindfulness practitioner. Di situ aku baru tuh kayaknya pertama kalinya aku mempraktekkan sesi olah nafas tuh. Nah, di situ aku baru ngeh bahwa iya ya, ada loh nih untuk sebenarnya ada cara menanggulanginya atau cara untuk mengatasi supaya kita bisa lebih optimal untuk keseharian. Kayak gitu. Jadi memang postpartum struggle orang tuh beda-beda dan banyak gitu. Kalau aku pribadi belum tahu sih fixnya apa, akan aku konsultasikan dalam waktu dekat ini, tapi aku sudah overcome untungnya. Oke, berarti untuk bisa dibilang nggak kalau kakak saat ini ketika sekarang nih, bisa dibilang nggak sih kalau kakak pada saat itu benar-benar merasakan postpartum struggle, walaupun memang gejalanya beda-beda, tapi yang dari kakak bilang kalau tingkat kemarahannya, moodnya, terus gejolak-gejolak yang ada dalam diri itu benar-benar menandakan kalau memang kakak itu postpartum struggle. Jadi maksudnya aku tuh setelah menikah, setelah melahirkan, teman-teman perempuan tuh pasti mengalami postpartum struggle, tapi beda-beda aja bentuknya. Gitu. Nah, kalau belajar dari pengalaman aku, yang aku selalu sarankan adalah kalau teman-teman merasa hal itu atau struggle-nya itu mengganggu keseharian, sampai nggak fokus ngurus anak, sampai mungkin gampang marah ke anaknya, itu menurut aku mendingan dikonsultasikan atau diobrolin sama tenaga profesional gitu. Oke. Aku mau bahas lagi lebih dalam lagi nih postpartum struggle-nya, tapi kita break dulu ya Kak ya. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah di Health on Talk.